Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rizky Abdulhamzah, kelas 12 IPA MA Miskat Al Anwar yang bertepatan di Jombang, Pondok Pesantren Al Aqobah 4. Dan kedua, saya akan mencoba membandingkan antara novel Hujan dan Pulang. Dan kebetulan ini sama penulisnya, yaitu karangan Terelie. Pertama-tama, saya menunjukkan identitas dari novel Hujan. Novel ini dikarang oleh Terelie. Judulnya tadi kan Hujan. Terus penerbit dari Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit Januari 2016. Desain cover didesain oleh Orka Kreatif. Tebal halaman 320 halaman. Alright. Dan novel yang kedua yaitu novel Pulang. Ini sama juga karya penulis Terelie. Di sini tertera penjelasan editor Triana Rahmawati, cover Resolusi, dan editor layout Alfian. Dan langsung saja masuk ke dalam isi dari kedua novel tersebut. Novel Pulang ini berisikan tentang sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Pulang, satu kata yang bisa diartikan kembali pada tempat terakhir setelah kita merasa lelah. Butuh tempat istirahat dan penenang jiwa setelah semua urusan telah selesai. Pulang juga bisa diartikan kembalinya diri pada tempat perlindungan yang lebih ketika diri mulai merasa tidak aman, butuh bantuan dan tempat istirahat yang nyaman. Sama halnya dengan novel terbaru dari Terelie ini, kembali pada tempat terakhir setelah kita merasa lelah, butuh tempat istirahat dan penenang jiwa. Setelah semua urusan telah selesai, namun kali ini bukanlah pulang dengan perjalanan seperti pada umumnya. Sebab pulang kali ini adalah petualangan yang sangat berkesan melewati pertarungan demi pertarungan, melalui kejutan demi kejutan. Dan novel kedua adalah novel Hujan. Novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail yang memerankan tokoh utama dalam novel ini. Keduanya dipertemukan pasca gunung meletus di tahun 2042. Nah, dari sini berarti Hujan ini menceritakan tentang seperti kehidupan yang ada di masa depan. Seperti kayaknya 30 tahun ke depan. Ini kan 2022 sampai 2050 yang ada di novel ini. Sedangkan tokoh pendampingnya ada Maryam yang menjadi sahabat Lail, wali kota beserta istrinya, Claudia, Elijah, ibunya Lail, ibu penjaga asrama, dan ibunya Esok. Efek letusan gunung yang dahsyat karena merompak porandakan hampir seluruh isi bumi dan hanya menyisakan 10% manusia. Selain itu, cuaca dan iklim menjadi kacau. Esok yang memiliki nama lengkap Soke Bahtera ini merupakan anak muda yang pintar dan jenius. Ketika umur 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya ia bisa membuat mobil terbang untuk pertama kali. Jadi dapat kita pahami dari novel Hujan ini kayak menceritakan kejadian yang seperti 30 tahun ke depan, ya seperti kayak misal teknologi sudah maju, sudah mulai canggih semua, apa-apa tidak harus dikerjakan dengan secara manual. Dan dapat kita pahami dari novel Hujan ini bahwa yang konflik yang terdapat dalam isi novel ini malah dunia yang serba canggih, serba higienis, dan itu tidak malah mempermudah, tapi tidak semua yang higienis cepat itu dapat berjalan dengan lancar. Dan langsung saja masuk dalam sisi kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari novel Hujan. Kelebihannya dari novel Hujan tersebut
Topik yang diangkat dalam cerita dikemas dengan bahasa yang ringan dan gampang dipahami. Meskipun cukup tebal halamannya, namun alurnya tetap bagus sesuai jalan cerita, tidak panjang-panjangkan ataupun diperlambat sehingga tidak membosankan. Ada beberapa bagian yang ceritanya dipercepat, jalan ceritanya sulit untuk ditebak sehingga membuat pembaca penasaran. Banyak kejutan-kejutan menarik sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Contoh, terjadinya gunung meletus menyebabkan musim dingin berlangsung panjang. Akibat campur tangan manusia, kini cuaca berubah menjadi musim panas dan menimbulkan malapetaka. Dan kekurangannya, karakter Lail dalam cerita kurang kuat karena hanyalah gadis yang cengeng dan lemah dan tidak memiliki inisiatif tanpa adanya Maryam. Lail tidak mungkin mencapai keberhasilan. Alangkah baiknya sebagai tokoh utama, Lail digambarkan sebagai seorang inisiator, bukan pengikut. Meskipun dalam cerita ini hasilnya bagus. Semua aspek yang terkandung pada cerita hanya seputar ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tanpa adanya menyinggung agama. Dan lanjut, kelebihan dari novel Pulang. Kelebihan dari novel Pulang ini yang dapat saya simpulkan, novel ini berbeda sekali dari yang biasanya karena banyak adegan action yang terselip di dalamnya. Novel yang bermanfaat juga karena banyak terdapat informasi yang tidak umum diketahui orang, seperti bagaimana sebenarnya organisasi pseudo ekonomi itu, seperti biasanya selalu syarat akan makna. Dan kekurangannya, satu, beberapa adegan tampak seperti cuplikan film. Kedua, kesalahan penggunaan huruf kapital. Tiga, kurang membahas penguasa pseudo ekonomi di negeri sendiri. Dan langsung saja masuk ke sesi perbandingan rekomendasi antara kedua novel ini. Menurut yang saya dapat cermati, jika Anda ingin sekali penasaran kayak misal kepada dunia teknologi, terus yang isinya tentang IT, ilmu IT dan lain sebagainya, kayaknya saya lebih menyarankan tentang novel Hujan ini. Karena mengapa? Karena di novel Hujan ini menceritakan tentang kehidupan yang sebagaimana 30 tahun ke depan, yang serba canggih, serba higienis, dan seru lah intinya. Dan kedua, jika Anda lebih dominan untuk mencari kayak misal adegan petualangan, dan di sana itu banyak tantangan-tantangan baru, dan tokohnya ini kan dari masih bocah, ya saya anjurkan kepada novel Pulang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.